Hai, welcome back. Balik lagi sama gua Fajari dan video kali ini kita akan ngelanjutin video yang sebelumnya tentang customer service versus teller part 1 dan sekarang part 2. Di video sebelumnya gua bahas tentang customer service mulai dari pengertian, job desk-nya kayak gimana, kelemahan dan juga kekurangannya. Nah, buat kalian yang belum nonton bisa tonton dulu biar gak bingung ketika nonton video ini. Linknya gua taruh di bawah atau kalian bisa klik link yang ada di sini ya. Di video ini sangat spesial karena gue gak sendiri, gue dibantu dengan teman gue yang sama-sama dari program magang bakti. Cuman bedanya dia posisi di teller. Nah, kenapa minta bantuan? Ya sangat jelas karena posisiku sebagai customer service, dia sebagai teller. Jadi jangan usah lama-lama, check this out. Transaksi perbankan itu dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama ada transaksi finansial, yang kedua ada transaksi non-finansial. Nah, kalau transaksi finansial itu adalah transaksi di mana kamu melibatkan uang, ya. Contohnya, kamu nabung ke rekening sendiri, terus transfer ke rekening orang lain, pemindahan dana, terus pencairan cek atau biliet giro. Nah, pokoknya hal-hal yang melibatkan uang itu masuknya ke dalam transaksi finansial. Ada satu lagi transaksi non-finansial. Ini sangat jelas banget kebalikan dari finansial. Jadi transaksi yang tidak melibatkan uang. Contohnya, cek saldo, terus print mutasi rekening. Nah, itu semua masuk ke dalam transaksi non-finansial. Terus teller masuknya kemana? Oke, perkenalkan ini Mailita Anjani, dia lulusan S1 jurusan Teller, Fakultas Magang Bakti. Wait. Emang lu pikir magang bakti kampus apa jurusan S1? Enggak, dia kan 4 tahun tuh di Teller. Wih, lama banget ya. Halo, perkenalkan namaku Mailita. Jadi jobdesknya teller itu membantu nasabah melakukan transaksi finansial. Nah, transaksi finansial itu apa aja nih? Di antaranya menerima setoran nasabah baik dia mau nabung ke rekening dia sendiri atau mau kirim ke rekening orang lain, dan melakukan tarikan uang dari rekening dia atau dengan melakukan pencairan cek. Bisa juga kirim uang ke luar negeri, kirim uang ke bank lain, atau dia terima kiriman uang dari luar negeri. Kalau kamu memilih untuk menjadi seorang teller, minimal kamu harus bisa menghitung uang pakai tangan. Kayak gini. Like that. Itu tuh skill paling dasar kalau kamu pengen jadi seorang teller. Ngitung uang pakai jari. Ada yang 3 jari, kayak tadi. Ada yang pakai 4 jari. Itu udah expert banget. Skill itu akan membantu kamu ketika dalam menghitung uang. Karena ada beberapa uang atau lembaran uang yang nggak bisa dihitung pakai mesin. Bisa jadi karena uangnya lecet atau gimana. Pokoknya nanti ada beberapa uang yang nggak bisa dihitung pakai mesin. Nah, kalau nggak bisa pakai mesin, kamu harus pakai tangan. Kelebihannya teller itu bisa membangun relasi karena nasabah yang datang ke teller itu hampir setiap hari melakukan setoran, sehingga lama-kelamaan bisa akrab sama kita. Selain itu, tunjangan selisih teller lebih gede dibandingkan dengan CSO ya, karena resikonya pun lebih tinggi. Lalu pekerjaan teller itu selesai pada hari itu, sehingga nggak ada yang perlu dibawa ke rumah atau di follow up. Kekurangannya yaitu tadi resiko selisih uang. Mau berapapun selisih uangnya, kamu harus ganti. Tadi sempat ada kata tunjangan selisih. Nah, gue jelasin nih tentang tunjangan selisih. Jadi gini, kalau teller itu akan sangat rawan sekali dalam selisih menghitung uang. Contohnya kayak gini, ada nasabah datang pengen nabung nominalnya 5 juta rupiah. Oke, kita input 5 juta rupiah. Tetapi ketika setelah kita hitung, itu nominalnya hanya 4.900.000. Otomatis selisih 100.000 dong. Nah, yang 100.000 itu mau gak mau kita yang harus ngeganti. Karena yang salah kita sendiri, kenapa nggak hitung dulu uangnya gitu, main langsung input aja. Nah, itu maksudnya selisih ya. Jadi uang yang disetorkan oleh nasabah berbeda dengan uang yang kita terima. Tunjangan teller tuh nominalnya lumayan besar, tapi itu berbanding lurus dengan resikonya. Tadi gue sempat contohin selisih hanya 100.000 rupiah. Kalau selisihnya 1 juta, ya kamu harus mengganti 1 juta rupiah. Tapi menurut gue, paling enak jadi teller itu adalah kerjaannya ya beres di hari-hari itu juga. Kalau misalkan jam layanannya udah beres, udah pekerjaan teller pun ya beres gitu. Nggak akan ada follow up nasabah, nggak akan ada pengkinian data, ya udah beres di hari itu. Itu paling enak sih kalau menurut gue.
Oke, gue udah tahu perbedaan CS sama teller apa, karena gue juga udah nonton video part satunya. Tapi maksud lo yang ada cuplikan di video part 1 yang disuruh milih lebih suka ngitung atau ngerjain sesuatu, apa maksudnya? Nah, itu tuh maksudnya biar ngebantu kalian aja sih sebetulnya. Kalian kalau lebih suka ngitung berarti mungkin cocok di teller, atau kalian lebih suka ngejelasin sesuatu berarti kalian cocoknya sebagai customer service. Tapi itu nggak bisa dijadiin patokan utama. Contohnya gue sebetulnya nggak terlalu suka banyak omong, gue lebih suka to the point, peng peng peng, nah kayak gitu. Nah tapi gue lebih nggak suka dalam menghitung uang, gue sering selisih, gue sering salah gitu dalam menghitung uang. Nah makanya di antara dua posisi ini, gue milih menjadi customer service. Jadi intinya, mau kamu jadi customer service atau jadi teller, itu sama-sama punya kelebihan dan juga kekurangannya. Ini tinggal bagaimana cara kamu menyikapi hal itu. Itu dia video gue kali ini. Makasih banget buat Anjani yang udah bantuin videonya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian, apalagi yang sekarang pengen kerja di bank dan bingung pengen posisi customer service atau teller. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan lupa buat like videonya. Kalau ada saran atau komentar, komen saja di bawah. Jangan lupa buat subscribe juga. I'm Fajri Firda, and thanks for watching. As always, be yourself. Bye. Tapi menurut gua, kelebihan yang paling enak dari teller itu ya yang tadi, yang terakhir, itu pekerjaannya beres di hari itu. Itu dalam